Halo, selamat pagi sahabat data hebat seluruh Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita memanfaatkan big data yang ada di Google Map. Kita semua mengetahui dalam kondisi saat ini bulan April 2020 di mana kita sangat dianjurkan untuk tidak keluar rumah, sementara kita sebagai seorang yang bekerja apalagi di bidang marketing atau kita memiliki sebuah usaha yang memang tiap hari harus terjadi penjualan, tentu banyak sekali kendala yang kita temukan. Nah, dengan tool data hebat dan aplikasi yang bisa membantu Anda mendapatkan database dari Google ini, Anda nanti akan sangat dibantukan mengkoleksi data sehingga bisa melakukan promosi ke mereka dengan baik dan benar, tentunya dengan menggunakan tool data hebat. Baik, saya akan mensimulasikan misalkan begini ya. Pada Google, misalkan saya mengetik sebuah keyword. Saya misalnya adalah sebuah produsen beras dan saya ingin memasarkan beras ini ke Indonesia. Maka kebetulan saya ingin memasarkan beras ini ke toko-toko beras yang ada di kota Surabaya. Maka akan saya coba ketik di Google dengan keyword adalah agen beras Surabaya. Betul ya? Saya akan ketik di Google dengan keyword agen beras Surabaya. Nah, ketika saya ngetik agen beras Surabaya dan kemudian saya enter, Google akan menyajikan berbagai macam data. Data yang ada di Google Map atau orang menyebutnya ini sebagai Google Business. Jadi dengan keyword agen beras Surabaya. Nah, mari kita bahas. Kira-kira seandainya Anda adalah owner dari agen beras murah yang berada di Surabaya City Es Japa. Nah, di sini tertera nomor handphone kawan-kawan. Kemudian di sini tertera. Dan jika ini kita klik, ini akan memunculkan informasi yang sangat detail saya rasa. Mulai dari namanya, terus lagi alamatnya, adresnya, jam bukanya, bahkan nomor handphonenya di sini, nomor handphonenya. Dan bentuk tokonya juga ada, bahkan gudang, bahkan pengiriman. Nah, ada yang unik dari database Google ini adalah dibanding dengan website-website yang di luar di sana adalah membuat sebuah akun Google Business ini tidak mudah. Kita perlu bikin akun dulu, perlu verifikasi dulu, bahkan perlu dikirim dulu PIN oleh Google dari kantor pusat ke tempat kita, baru data ini akan masuk. Nah, ketika data ini membuatnya sulit dalam artian memang harus verifikasi, apakah nomor yang dilampirkan mereka ini akan asal-asalan kawan-kawan? Tidak, nomor ini akan dibuat sebaik mungkin. Kenapa? Jika mereka mencoba membuat nomor ini asal-asalan, sama saja mereka dengan menghilangkan peluang orang membeli beras di tempat mereka. Jadi uniknya sekali data yang ada di Google Map itu sangat valid, hampir 80% valid. Oke. Yang kedua, ada yang menarik lagi dari data yang ada di Google. Misalkan kita mau ambil dua perbandingan di sini. Oke, kita ambil dua perbandingan. Di sini ada agen beras berkat. Saya bisa tunjuk ya, agen beras berkat bla bla bla, punya rating sekian. Nah, dia memiliki nomor handphone 031 sekian sekian. Kemudian di bawahnya ada lagi agen beras murah dengan nomor handphone 0812 35 36 sekian sekian. Seandainya saya punya hajatan besar dan ingin membeli beras di Surabaya yang murah, yang dalam jumlah banyak, saya set di Google seperti ini. Pertanyaan saya, apakah akan saya hubungi agen beras berkat atau agen beras murah? Mungkin dan insya Allah kebanyakan orang akan memilih yang nomornya aktif GSM, apalagi nomornya ini aktif WhatsApp. Wah, enak sekali. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini sesuatu yang kurang tepat sebenarnya di saat sekarang. Seandainya dia cuma melampirkan nomor kantor, bukan berarti itu tidak bagus. Nomor kantor menunjukkan identitas bahwa perusahaan ini bonafit gitu ya. Cuman di satu sisi customer milihnya adalah murah dan mudah dihubungi. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kawan-kawan, ini semua database yang ada di Google ini tidak hanya nanti melampirkan nomor kantor, tapi juga akan melampirkan nomor GSM-nya. Nah, artinya apa? Ini ownernya, mereka adalah orang yang punya kapasitas usaha, mereka adalah UMKM, mereka adalah pengusaha.
Kira-kira seandainya saya adalah seorang sales mobil misalnya, katakanlah saya seorang sales mobil Toyota. Ketika saya memiliki 500 data atau 100 database agen beras di Surabaya, apakah saya harus one by one kan passing ke toko mereka? Kasih brosur. Apalagi di zaman sekarang ini kita tidak begitu dipersilahkan untuk melakukan kegiatan canvassing. Bayangkan akan menghabiskan berapa ratus ribu yang kita keluarkan untuk sekedar meminta nomor WhatsApp mereka, sekedar menyampaikan brosur mereka. Padahal saat ini di luar sini ada sebuah strategi yang akan sangat membantu. Teknologi diciptakan bukan untuk membuat kita malas, tapi adalah bagaimana teknologi itu digunakan dengan cara yang tepat dan orang yang tepat. Saya punya pengalaman kawan-kawan, baik saya sendiri maupun teman saya. Beliau adalah seorang agen pupuk, di Kalimantan Selatan. Beliau berdiskusi dengan saya dan juga memiliki alat aplikasi seperti ini, dan hampir 1 bulan beliau mengumpulkan seluruh toko pertanian yang ada di Indonesia. Misalnya beliau ketik toko pertanian Surabaya gitu kan, toko pertanian Surabaya gitu, terus lagi toko pertanian Banjarmasin, toko pertanian Bandung, dan akhirnya sekitar 1 bulan database itu terkumpul, nama toko berserta nomor handphonenya. Dan beliau lakukan sapaan, nyebut nama toko tersebut, selamat pagi toko pertanian Maju Mundur misalnya, apa kabarnya, berikut ini kami memiliki produk untuk pupuk terbaru yang bisa meningkatkan hasil pangan 30% bla bla bla. Nah, ketika si agen tadi yang memiliki database dan menyapa toko pertanian dengan menyebut nama dan tepat sasaran, alhamdulillah kawan-kawan, beliau bisa dapat omset 30 juta sampai 50 juta per hari. Cukup duduk di rumah di depan laptop dan melakukan digital marketing, melakukan penjualan secara jarak jauh, tapi dengan database dan alat yang tepat, dan tentu dengan produk yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, apapun profesi kita, baik kita agen, baik kita rumah makan, baik kita agen asuransi, baik kita agen otomotif, baik kita komunitas, baik kita apa saja yang memerlukan database dan memerlukan orang lain tahu, ini adalah sebuah kesempatan bagi Anda bagaimana memanajemen database WhatsApp, memanajemen kelola database ini untuk bisa independen dalam melakukan distribusi informasi ke seluruh Indonesia, ke seluruh klien yang kita inginkan. Nah, dalam kesempatan ini tentu kita punya solusi. Dari tim Data Hebat sudah mengkombinasikan dengan sebuah tools, yang mana tools ini nanti akan sangat membantu kita. Saya akan langsung demonstrasikan tools ini atau alat ini. Di sini sudah saya ketikkan, jadi ada 2 nanti kolom untuk mengetikkan. Yang pertama, sini saya mengetikkan agen beras, kemudian di kolom kedua location saya mengetikkan Surabaya. Artinya apa? Saya akan menarik seluruh nomor WhatsApp seluruh toko agen beras yang ada di Surabaya. Berapa database yang kita bisa dapatkan, dan bagaimana nanti database tersebut bisa kita tawari produk atau bisa kita kasih penawaran dengan baik dan benar menggunakan aplikasi Data Hebat. Baik, setelah saya ketik keyword tadi, saya selanjutnya menekan tombol start. Jadi masukkan keyword, lokasi, tekan start. Semudah itu kawan-kawan, oke? Nah, maka komputer kita akan melakukan scanning, akan masuk otomatis ke database Google Map, dan dia akan nulis agen beras Surabaya. Saya dekat agen beras Surabaya. Apa yang dilakukan? Dia akan melakukan scanning, akan membuka one by one, menggrab data nama, data nomor telepon, baik itu yang telepon rumah atau telepon kantor 031 di Surabaya maupun nomor GSM, itu bisa kita lihat agen beras. Kawan-kawan, bayangin jika ini kita lakukan manual, kita akan menggaji admin bisa sampai 2 juta sampai 3 juta hanya untuk mengkolek data. Tapi jika Anda adalah pengguna Data Hebat, Anda cukup menghubungi orang yang memberikan informasi video ini kepada Anda. Insya Allah Anda memiliki database yang tepat guna untuk menunjang promosi usaha Anda, untuk mendongkrak omset perusahaan Anda.
sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Walaupun dalam keadaan kita tetap bekerja di rumah, kita tetap dibatasi untuk berinteraksi langsung ke orang. Oke, ini sudah beberapa menit. Ini tanpa saya sentuh, dan saya boleh bilang ini mouse ada di tangan saya, bukan saya gerakan mouse dari samping ya. Jadi ini laptop, mohon maaf laptopnya sangat sederhana sekali. Dia terus berjalan untuk mencarikan database yang diinginkan. Nah, tuh bisa dilihat ini adalah mapnya Surabaya ya. Agen Beras Haryanto, agen atau toko beras Nela dan sebagainya. Oke, mungkin saya tidak harus sampai habis, kita bisa stop ya. Nah, lalu di sini nanti akan ada tombol stop. Saya tekan tombol stop. Maka sistem akan menghentikan pencarian otomatis database agen beras yang ada di Surabaya. Baik kawan-kawan, saya jump sedikit ke kolom database yang dihasilkan. Di sini ada nama. Wah, ini ya, agen beras berkat, distributor beras, agen beras murah, apalagi ini ya, agen beras maju, agen beras dan sebagainya. Nah, ini ada rating. Nah, yang menarik di sini ini yang paling saya suka. Ada big data WhatsApp. Kira-kira kalau saya tembak promosi beras, saya misalnya distributor bungkusan beras atau pabrikasi kemasan beras atau apa saja yang berhubungan dengan usaha agen beras, ini adalah sasaran empuk. Dan ingat, sasaran empuk kita ini tepat sasaran, bukan sekedar kita ngeblas gitu ya. Ini saya mencontohkan di agen beras sebenarnya bisa saja menggunakan kategori atau apa saja yang ada di Google Map, rumah makan apa sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada address, ini email juga sebenarnya kalau saya mau narik. Nah, lalu bagaimana database ini? Ada dua metode untuk menarik database ini. Yang pertama adalah saya tinggal saya munculkan seperti ini, jadi tekan update, nanti akan langsung dipilihkan nomor GSM saja. Saya jom ya. Jadi akan muncul di sini nomor GSM saja yang insya Allah 80% nomor ini aktif WhatsApp. 80% nomor ini aktif WhatsApp. Jadi nomor yang 80% aktif WhatsApp ini bisa kita copy. Jadi Ctrl A, saya tekan copy, kemudian saya minimize dan saya masuk ke folder saya. Di sini saya klik new. Saya buka di sini Excel. Ya, saya buka Excel, kemudian saya kasih nama agen beras nomor SBY. Saya ketik agen beras nomor Surabaya, kemudian saya double klik. Nah, tinggal kita pasta di sini, Pak. Tinggal kita pasta seluruh nomor-nomor yang ada di sini. Nah, seluruh nomor-nomor yang ada di sini akan masuk ke dalam database kita. Bisa lihat, dan insya Allah 80% nomor ini aktif WhatsApp. Nah, itu adalah metode pertama. Kemudian metode yang kedua adalah kita mau menarik data ini secara kolektif atau data ini secara lengkap. Nah, di sini ada tombol, saya zoom ya. Di sini ada tombol export result. Nah, export result ini akan menghasilkan database Excel. Oke, kita kasih nama, saya taruh foldernya misalnya disamakan di folder download. Saya taruh foldernya di folder download, saya kasih sini nih data beras SBY. Oke, kemudian saya tekan save. Nah, kemudian saya tinggal buka lokal saya di download. Nah, di sini ada sudah data beras SBY ya. Data beras SBY nya. Kemudian saya klik. Nah, memang hasilnya akan seperti ini kawan-kawan. Akan seperti ini berupa kumpulan teks yang tidak beraturan, tapi mudah sekali untuk menyusun ini menjadi database yang cantik. Saya tinggal tekan di sini di kolom A ke bawah. Kemudian saya tekan data, kemudian saya tekan text to column. Di sini saya next. Oke, saya lihatkan ya. Kita next. Kita pilih koma, ini kita pilih koma. Oke. Sudah mulai tersusun, saya tekan next dan saya tekan finish. Oke, sudah mulai terlihat cantik. Nah, di data hebat itu cuma memerlukan beberapa variabel yang dia perlukan ya. Bahkan kita tidak perlu alamat dan sebagainya. Ini saya buang saja, saya drag ya. Ini saya drag. Kemudian saya tekan sini delete. Sudah kan. Nah, ini tersisa ini juga saya delete. Nah, kotaknya ini nggak penting juga. Saya cuma perlu nama dan nomor handphone.
Nah, ini sudah kita dapatkan database yang seperti ini. Bisa kita jom ya. Bisa kita jom nanti adalah ini tinggal dimasukkan aja ke mesin data hebat. Maka mesin kita nanti akan bisa menyapa dengan menyebut nama. Misalkan, selamat pagi owner agen beras Sando Surabaya. Selamat pagi agen beras Basmati. Selamat pagi agen beras, owner agen beras bos. Nah, ketika mereka disapa dengan nyebut nama mereka, mereka tahu ini bukan orang asal nembak. Mereka tahu mereka dihubungi lewat Google Map. Sehingga ketika mereka memberikan respon balasan dan kemudian WhatsApp bisnis kita melakukan balasan promosi lajis, sehingga terjadilah komunikasi dua arah yang efektif. Tinggal bagaimana tindak lanjut kita agar calon prospek itu bisa kita follow up, bisa kita terus berikan input atau promosi yang baik dan benar. Dalam artian bukan melulu broadcast gitu kan. Nah, ginilah teman-teman bagaimana kita mendapatkan database menggunakan Google Map secara otomatis dan nanti digunakan menggunakan tools data hebat. Nanti ada di sini, ada di kelola data pesan data Excel. Jadi file tadi tinggal dicos file atau pilih, kemudian masukkan misalnya kita pilih ya, tinggal kita pilih di mana letak datanya, kemudian tinggal kita masukkan kata-katanya, maka secara otomatis mesin nanti akan mengirim menggunakan handphone yang sudah kita program aplikasi data hebat. Kita bisa lebih banyak waktu, kita bisa lebih santai, dan usaha kita walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi sibuk tetap akan terus dipromosikan dan insya Allah akan mendatangkan prospek dan mendatangkan pembelian baru sehingga meningkatkan omset kita. Sehingga kita tetap bisa produktif dan tetap bisa menghasilkan walaupun dalam kondisi wabah corona seperti ini. Demikian sharing dari saya dari datahebat.com. Jika Anda berminat dengan tools dan aplikasi yang kami sajikan ini, silahkan hubungi orang yang memberikan informasi ini kepada Anda. Saya mohon maaf jika ada salah hilap atau kata-kata yang kurang pas. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.